Oke, teman-teman investor, selamat datang. Hari ini kita akan jadi detektif keuangan. Anggap aja ini sesi mentoring kilat, di mana kita akan sama-sama membedah kesehatan PT Isra Presisi Indonesia Tbk atau ISAP langsung dari laporan tahunan terbaru mereka. Siap? Yuk kita mulai. Ingat ya, membaca laporan keuangan itu bukan cuma soal angka loh, ini lebih mirip kayak mencari cerita di baliknya. Ini adalah latihan yang bagus banget buat mengasah insting investasi kita semua. Oke, perusahaan yang akan kita bedah kali ini adalah ISAP. Kita akan fokus ke kinerja mereka di sepanjang tahun 2025, terus kita bandingin sama tahun sebelumnya biar kelihatan trennya gimana. Semua datanya, tentu saja kita ambil langsung dari sumber resminya. Baik, misi pertama kita, mari kita intip rapor perusahaan ini. Nah, rapor ini namanya laporan laba rugi. Dari sini, kita bisa lihat seberapa jago mereka cari duit dan seberapa efisien mereka mengelola pengeluaran. Kita mulai dari baris paling atas ya, penjualan. Di tahun 2025, ISAP ini berhasil menjual senilai 24,2 miliar rupiah. Oke, angka ini kita pegang dulu sebagai patokan awal. Nah, sekarang coba kita bandingkan sama tahun sebelumnya. Di 2024 penjualan mereka itu 35,7 miliar rupiah. Wah, di sini kita langsung bisa lihat kan, ada penurunan yang lumayan dalam. Kalau digambarkan, penurunannya kelihatan jelas banget antara 2024 ke 2025. Sebagai seorang investor, ini adalah red flag atau bendera merah pertama yang harus kita perhatikan. Pertanyaan kuncinya, kenapa penjualannya bisa turun? Nah, pertanyaan logis berikutnya kan, kalau penjualan anjlok, berarti perusahaan pasti rugi dong. Eits, tunggu dulu. Ini adalah jebakan yang sering banget ditemui investor pemula. Jawabannya, ternyata belum tentu. Dan disinilah analisis kita jadi makin seru. Dan ini dia bagian yang bikin kaget. Coba lihat laba per saham atau earnings per share-nya. Aneh kan? Meskipun penjualannya turun, laba per sahamnya justru naik dari 0,35 jadi 0,4. Loh kok bisa? Ini teka-teki yang harus kita pecahkan. Ternyata, ini dia jawabannya. Efisiensi. Coba lihat, beban pokok penjualan mereka itu anjlok dari hampir 30 miliar jadi cuma 18 miliar rupiah. Penurunan biayanya ini jauh lebih drastis daripada penurunan penjualannya. Hasilnya, laba bersih per sahamnya malah naik. Ini manuver manajemen yang cerdas banget. Sebagai investor, kita harus gali lebih dalam. Gimana caranya mereka bisa seefisien itu? Oke, kita udah tahu kinerjanya ternyata membaik gara-gara efisiensi. Sekarang, kita lanjut ke misi kedua. Kita lakukan semacam financial check-up buat perusahaan ini. Kita akan lihat dari neraca keuangannya atau balance sheet. Kalau kita lihat sekilas, total aset dan ekuitasnya tumbuh. Itu pertanda bagus. Tapi, sebagai investor yang jeli, mata kita harus langsung tertuju kemana? Betul, ke total liabilitas, alias utang. Utangnya naik dari 6,6 miliar ke 9,3 miliar. Ini perlu kita dalami. Nah, waktu kita bedah utangnya di tahun 2025, kita nemu sesuatu yang penting banget. Mayoritas utangnya, yaitu 7,7 miliar rupiah, itu adalah utang jangka pendek. Artinya, tagihan yang harus lunas dalam waktu kurang dari setahun. Ini menandakan perusahaan punya kewajiban mendesak yang harus segera mereka selesaikan. Laba di atas kertas itu memang bagus. Tapi ingat, cash is king. Uang tunai itu rajanya. Jadi, misi ketiga kita adalah menelusuri laporan arus kas. Kita mau pastikan laba yang tadi itu beneran jadi duit di bank. Ini adalah pengecekan realitas kita. Gampangnya begini, ada 3 jenis aliran kas. Pertama, dari operasi, ini dari bisnis intinya sehari-hari. Kedua, dari investasi, misalnya jual beli aset. Dan ketiga, dari pendanaan, kayak pinjam uang ke bank. Nah, perusahaan yang sehat itu idealnya menghasilkan kas yang positif dari operasinya. Dan disinilah kita lihat perubahan yang luar biasa. Di tahun 2024, perusahaan ini istilahnya bakar duit. Kasnya berkurang 364 juta. Tapi lihat, di 2025, mereka berhasil membalikan keadaan. Kas bersihnya justru naik 641 juta. Ini perbaikan yang signifikan banget. Dan hasil akhirnya, posisi kas perusahaan di akhir 2025 jadi lebih gemuk, yaitu 2,26 miliar rupiah. Ini adalah bukti konkret bahwa laba yang mereka catat benar-benar didukung oleh aliran kas yang nyata, bukan cuma angka di atas kertas. Oke, 3 misi utama sudah kita selesaikan. Sekarang tiba saatnya misi terakhir, dan ini yang paling penting, menarik kesimpulan. Kita akan rangkum semua temuan kita untuk membentuk sebuah pandangan yang seimbang, persis seperti yang dilakukan investor sejati.
Jadi ceritanya begini, di satu sisi memang ada penurunan penjualan yang harus kita waspadai. Tapi di sisi lain, kita lihat ada peningkatan efisiensi yang gila-gilaan, laba per sahamnya tumbuh, neraca keuangannya tetap solid, dan yang terpenting, posisi kas mereka jadi jauh lebih kuat. Ternyata ceritanya jauh lebih positif dari kelihatannya di awal. Analisis kita memang berhenti di sini, tapi perjalanan Anda sebagai investor cerdas justru baru saja dimulai. Nah, sekarang giliran Anda. Dengan semua data ini di tangan, kalau Anda bisa bertemu dengan manajemen perusahaan, pertanyaan pertama apa yang akan Anda ajukan? Apa tentang strategi menaikkan penjualan? Atau bagaimana rencana bayar utang jangka pendeknya? Itulah langkah selanjutnya seorang investor.